kemarin kita dapati ya banyak persepsi orang semakin tua angka pernikahan itu berarti semakin hebat, semakin bahagia. Saya bilang ternyata tidak. Ternyata 35 tahun, 45 tahun, iya ternyata mereka itu numpuk masalah dan mencoba bertahan dan tidak bisa keluar dari masalah itu. Betul. Umu bilang berapa umurnya? 35 tahun. Udah minta udah mau cerai dan akhirnya cerai. Padahal 35 tahun udah punya cucu ya. Udah nin. Dan itu banyak kan sekarang lagi tren grey divorce. Iya. Grey divorce. Udah pada ubanan terus nunggu ya kita nunggu anak-anak kita beres itu kita bubar ya. Betul. Itu mulai tren. Ini. Jadi grey divorce. Saya baru dengar. Ya itu udah mulai tren. Semoga nggak jadi tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah cerita UFK. Alhamdulillah pagi ini kedatangan tamu lama. Tamu lama. Harusnya sudah datang, tapi baru datang, makanya tamu lama. Sudah kenal lama sejak zaman Twitter. Aktif dalam urusan parenting, family, dan juga banyak hal-hal yang kemudian hari ini relate untuk dibahas, makanya sengaja khusus dibahaskan. Iya. Ya, Coach Indra dan Bu Nuni, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di meja makan kami. Alhamdulillah. Di cerita UFK. Terima kasih juga udah hadir kemarin di acara Broken Home Healing. Oh itu Masya Allah keren banget. Kaget saya pas datang, aduh ada guru datang. Gimana ceritanya? Barusan kita kita taunya pas sudah selesai. Iya. Kalau kita taunya pas nggak jadi cerita. Kita nggak jadi panggung. Nggak berani sama guru. Soalnya ada pakar di sini. Coach Indra, makasih sudah hadir. Ini cerita UFK. Kita kemas dalam bentuk santai, ngobrol di meja makan. Sama Bu Nuni juga pingin ngobrol-ngobrol. Udah lama nggak ngobrol. Ya. Sering datang ke acara-acara kami, kemudian sering juga ke pesantren Bintaro. Tapi ketemu sekilas. Iya, akhirnya saya kemudian berpikir, wah udah kita podcastin aja. Kita podcastin aja biar ngobrolnya dijamak. dijamak. Karena Coach Indra dan Bu Nuni ini orang luar biasa. Bukan cuma ilmu beliau soal rumah tangga, tapi juga nanti perjalanan kehidupan mereka berdua. Itu yang menarik dalam menjalani rumah tangga. Layak untuk disimak dan harus diambil hikmah. Nah, jadi Coach kemarin tuh saya waktu buka-buka lagi gitu ya. Instagram antum, kemudian juga cerita bagaimana perjuangan ya sampai hari ini sudah di hampir 25 tahun pernikahan. Sudah ya? 25 tahun pernikahan. Nah, sementara di hari ini rumah tangga seumur jagung. Kadang kan kalau dipikir-pikir suaminya ganteng, istrinya cantik, rumahnya mewah, soleh-soleha juga, bahkan nggak nyangka bubar begitu saja dengan begitu cepat dan meninggalkan luka, meninggalkan dendam. Sementara ada Coach Indra yang sudah seperempat abad bersama gitu ya. Tapi kami yakin ini juga tidak mulus, pasti ada goncang di sana sini, termasuk juga beraneka ragam ujian. Tapi sebelum itu kita tuh pingin tahu banget ini di mana awal ketemunya gitu. Kok sampai Bu Nuni mau sama Coach? Kenalnya di mana? Kita pingin lebih kenal lebih dekat. Versi saya itu ya. Oke, kita dengar dulu versi ya. Biar nanti ada dua POV. Versi saya adalah saya sudah diinden oleh dia. Inden. Versi saya. Oh iya, kayak mobil baru yang udah. biarin. Terklarifikasi dari sebelah sini gitu kan. Iya. Jadi kami teman satu kuliah, satu kampus, satu kelas. Gue berarti dari dulu dong kenal yang enggak. Satu organisasi yang ruang kantor organisasinya tuh cuman satu meja dan jalannya bisa misi bank gitu. Jadi sempit banget kantornya. Kita satu organisasi kan. Tapi nggak kenal, nggak teman. Satu kelas. Kok bisa? Satu angkatan di kampus. Ya kenal dong mestinya. Ya kenal tapi nggak berinteraksi. Bukan teman gue. Circle-nya beda. Dia aktivis, saya pasifis. Pasifis dan aktivis. Jadi kami justru mulai dekat itu setelah lulus ya Bunda ya. Ya adalah ada satu kegiatan bersama. Baru kenal, mulai dekat segala macam. Jadi sebelum itu tahu-tahu aja. Bahkan dulu sebel, siapa sih ini orang? Itu versi gue. Iya. Tapi ada versi lain nih ternyata. Ternyata ada secret admirer,
Apa itu? Bu Nuni. Bu Nuni, saya nggak percaya. Mari kita dengarkan klarifikasi. Satu kelas, satu organisasi, satu tempat kerja. Coba. Saling tahu, gimana, Bu? tapi nggak saling Benarkah kenal. Mang Inden? Bu, jangan bilang iya, Bu. Nggak rela gitu ya. Nggak rela, Bu. Memang panjang sih ceritanya dari SMP dulu sebetulnya. Oh, dari SMP. Betul kita ada satu kelas di kelas bahasa Inggris. Pertama kali lihat dia itu waktu saya masuk telat. Terus saya lihat ada cowok cool situ. Masya Allah. Aduh, salah ngomong nih kayak Ini SMP nih? SMP. Yang heboh yang tim krunya. Di mana Bu SMP-nya? SMP berapa? SMP 13. Jakarta. Cuma itu tempat kursus waktu itu. Oh iya, Lia, les bahasa Inggris. Oh iya. Di Pancoran. Dia Pancoran. Terus itu sekali itu gitu ya, tapi udah gitu nggak ada apa-apa lagi. Cuma dia sikat dari situ. Dia cool banget gitu ya. Nggak, ternyata pas bimbingan belajar kok ketemu lagi. SMA. Tapi cuek-cuekan aja. Tempat lesnya sama lagi. Terus SMA-nya beda, tapi tempat lesnya sama, bimbelnya sama. Terus ketemu lagi. Lulus, masih cool waktu itu. Coach Indra masih cool waktu SMA itu. Masih tetap. Oh, oke. Terus ternyata kita masuk FEUI, penataran P4, ternyata satu kelas juga. Ketemu lagi. Di penataran satu ini juga. Satu lagi. Ya, dia kan sangat supel. Saya memperhatikan aja gitu. Ternyata pada saat kuliah satu kelas lagi. Satu organisasi lagi. Belum ada rasa. Ibu udah. Saya hanya kagum aja. Nggak mau bilang kagum. Coach Indra kayaknya waktu itu banyak yang ya. Coach Indra ya. Agak ganteng waktu itu. Di zamannya. Pendiam sih. Cuman saya betul kenal dia itu setelah kami kerja dalam satu kegiatan bisnis bersama, sering diskusi soal banyak hal. Diskusi biasa sebetulnya. Di situ mulai kenal, oh ya ternyata ada banyak frekuensinya sama. Di situ mulai ada kecocokan. Tapi setelah cocok di saat diskusi itu sering diskusi gitu ya. Tapi setelah menikah ternyata diskusinya berlanjut yang lebih seru. Tidak menjamin ternyata diskusi yang sekian banyak membuat kita bisa tetap satu frekuensi setelah menikah karena bentuknya luar biasa. Kalau bahasa keren itu udah berusaha menyamakan frekuensi sejak sebelum menikah. Iya. Visi, misi, pernikahan segala macam. Wah, udah satu frekuensi dong. Itu di kantor baru mulai ada kedekatan. Setelah kerja. Saya bisnis, dia kerja. Tapi kita berbisnis bareng itu adalah kegiatan bareng komunitas dulu, bisnis bersama. Jadi kita sering ketemu nongkrong di kafe, duduk berdua ngobrol. Di McD sih sebenarnya. Iya, jangan. Zaman dulu banget. Dulu kafe belum ngetren dulu ya. Karena kan McD buka 24 jam. Jadi kan kita after office hour baru. Jadi kita sering di talk dulu. Oke, mulai nyambung nih ceritanya. Nah kalau kata anak sekarang kan, wah udah sekufur nih. Harusnya aman dong pernikahannya. Enggak. Enggak. Maksudnya? Ternyata dalam perjalanan rumah tangga juga banyak mengalami masalah. Jadi kebayang nggak kami aja yang sebelum menikah tuh sudah berusaha menyamakan frekuensi dan apa sih? Tujuan yang sama. Tujuan sama. Jadi contoh nih, mau bahagia, mau ayo sip ya. Terus nanti what kind of relationship mau dibangun. Jadi yang ini dulu pitching ngomong. Wow, pitching. Banyak simpenannya Coach Indra. Jadi pitching ke dia. Jadi keluarga seperti apa sih mau dibentuk gitu kan. Tentang pernikahan itu seperti apa sih gitu kan. Nggak cuma pengen ala kadarnya. Jadi presentasi ke dulu belum jadi calon istri ya, baru cuman cerita aja gitu loh. Karena saya kan ya tidak cukup beruntung. Ya kalau Ustadz kan beda cerita ya. Kalau saya tidak cukup beruntung punya keluarga yang hangat gitu. Oh, berarti dari latar keluarga tidak broken home. Tidak broken home, tapi tidak hangat. Ya seperti kebanyakan keluarga di Indonesia lah gitu kan. Mama sayang sama papa sayang sama mama, tapi masing-masing punya kesulitan menunjukkan rasa sayangnya. Iya.
Itu kan seperti kebanyakan nggak keluar ya. Nggak keluar. Nah saya cerita, gue nggak mau nanti kayak gitu. Wah dia juga buy-in dengan proposalnya. Seneng dong, bener nggak? Yaudahlah kita lanjut yuk nikah gitu kan. Happily ever after kata siapa? Lah dari Bu Nuni, dari keluarga yang juga sama, baik-baik saja. Baik-baik saja. Masing-masing sih. Kalau dari keluarga kami lebih ke ya hidup masing-masing. Masing sibuk dengan urusan masing-masing. Dan itu yang saya tidak siap, bahwa menikah itu tidak bisa lagi hidup untuk diri sendiri. Hidup itu adalah untuk memahami orang lain. Dan itu yang saya gagap. Benar-benar gagal total memahami bahwa untuk orang lain. Bagaimana memahami orang lain, karena seumur hidup budaya kecil terbiasa hidup untuk diri sendiri. Memang tidak ada terbiasa budaya ngobrol kan, memang tidak ya sama seperti keluarga lain lah. Ya sibuk masing-masing dengan urusan masing-masing. Pada saat menikah, padahal harus banyak ngobrol katanya kan, isinya kan ngobrol kan menikah. Nah itulah pas saat kami ngobrol banyak benturan karena saya tidak bisa memahami isi pikirannya, perasaannya. Ada culture juga. Padahal waktu sebelum nikah merasa sudah paham itu. Dengan isi pikiran masing-masing. Itu yang banyak terjadi. Jadi kayak kalau kata anak sekarang, gue udah tahu lah dia siapa. Gitu. Makanya udah pacaran 7 tahun, nikahnya 7 bulan. Exactly. Itu. Pengumuman ya yang sedang menyimak podcast kita kali ini, pacaran tidak menjamin Anda kenal siapa dia. Itu. Orang yang Anda nikahi beda dengan orang yang Anda pacarin. Mirip kata Umu Sajid kemarin. Jadi jangan dikira pacaran itu menjadikan kita lebih kenal dengan dia. Udah nikah aja kita nggak kenal. Exactly. Tuh, Umu bilang begitu. Betul. Jadi pinter ya saya. Pinter kadang-kadang. Kadang-kadang. Sebenarnya perjalanan mengenal pasangan dimulai sejak akad nikah. Yes. Dan itu yang terjadi pada Coach Indra dan Bu Nuni. Yes. Apa masalah-masalah di awal yang dialami sama Coach sama Bu Nuni di awal? Saya ngomong A, dia nangkapnya B. Misal banyak apa Bunda ya? Saking banyaknya hampir lupa mau kasih contoh. Jadi gini, sering banget kejadian-kejadian saya ngomong tentang sesuatu, penanggapan dia beda gitu loh. Dan saya bingung, masa kayak gini aja nggak paham sih? Ternyata apa yang pemahaman saya, softwarenya beda dengan pemahamannya istri. Library-nya beda. Dan itu kami nggak paham dulu. What's wrong with you? Kalau kopi ini pahit, ternyata kami memahaminya beda. Pahit di dia sudah oke. Pahit di saya, pahit banget. Pahit banget. Oh iya paham. Itu yang bentrok. Kopinya sama. Kopinya sama. Nih Pak, yang contoh yang paling bikin kita cekikikan waktu kita lagi di pesawat ya. Jadi ditawarin sama pramugari, mau kopi, mau. Terus dia duluan kan. Terus tanya, enak gak kopinya? Enak banget. Minta dong. Pas minum. Persepsi tentang terus kopi aja beda gitu. Enak loh. Terus dia bilang, gak suka. Jadi kebayang nggak hal yang normal buat dia itu sangat mengganggu buat saya. Contoh penggunaan intonasi nada. Buat dia biasa. Buat saya, kamu ngomong sama pembantu. Iya. Itu sering banyak sih rumah tangga yang sering kayak gitu. Kok padahal maksud dia, ya Allah cuma gitu doang. Bagi antum beda. Oh itu kena banget, telak banget gitu ya Allah, loh. Bahaya ya. Jadi kita pernah disidang ya sama orang tua kita, ditanya, kan kita hampir bubar berapa kali kan? Allah. Ya dalam 10 tahun itu kita hampir bubar, yang keinget 3 kali ya, hampir bubar ya. Saya sudah diantar ke rumah orang tua saya, dengan lutut gemetar. Itu beberapa bulan pernikahan. Jadi ya, kami pernah disidang, ditanyain mau dibantuin kan ceritanya, apa sih masalah kalian? Ternyata kami tidak punya satu masalah besar kan, kita punya ribuan masalah kecil. Yang dibesar-besarkan. Karena yang kecil buat dia besar buat saya. Nah itu dia. Ya kan, yang sepele buat saya penting buat dia. Makanya kan sekarang banyak banget kita suka nemu 2 orang baik-baik aja bisa bermasalah pernikahannya, benar kan? Benar. Nah, kami 2 orang baik-baik kan? Iya, Insya Allah. Nggak minum, nggak mabok, nggak main cewek, nggak KDRT, bermasalah tuh kan? Kalau dibilang soleh ya kita pelan-pelan lah bergerak gitu ya. Tapi at least kita tidak melakukan yang dilarang sama Allah gitu kan. Masih bermasalah kan. Makanya di buku Menikah Untuk Bahagia tuh saya bilang jadi orang baik aja nggak cukup.
butuh ilmu. Nah ilmunya itu tadi kita nggak punya dulu. Ternyata menyamakan persepsi itu luar biasa perjuangan. Karena kami punya gap yang sangat jauh ya. Persepsi saya soal rasa nyaman ternyata jauh sama dia. Buat saya level 5 udah nyaman banget. Level relationship, komunikasi 5 tuh sudah oke. Ternyata dia perlu 9 untuk bisa nyaman. 9,7. 9,7. Sehingga saya harus bisa belajar untuk bisa naik menyamakan level 9. Supaya kenapa kok nggak dia yang turun ke 5? Berarti seperti turun kelas. Karena kami ingin naik kelas. Kami ingin relationship kami di level 9 gitu kira-kira. Sehingga saya harus naik untuk mencapai level komunikasi, leadership di level 9. Apa menurut Bu Nuni sama Coach Indra yang menyebabkan akhirnya dua orang manusia yang sudah berkomitmen untuk hidup bersama ini itu punya dua persepsi yang berbeda ini tadi gitu. Apa faktor penyebabnya? Pola pengasuhan ya. Culture masing-masing keluarga beda. Berarti haruskah kita dari awal sebelum menikah itu sudah tahu latar belakang keluarganya? Banget. Memahami, belajar gitu. Ini yang saya suka bilang bahwa zaman dulu kan orang bilang bibit, bebet, bobot ya. Kalau bahasa sekarang disederhanain, cari tahu softwarenya dia apa. Seperti apa softwarenya dibentuk gitu kan. Dan tahu nggak siapa programmernya? Orang tua kan. Nah kalau orang tuanya aja bermasalah, udah hampir pasti softwarenya banyak virus, Tat. Tapi gimana Coach dengan kalau orang tuanya berpisah kayak Ustadz Fatih gitu ya? Mungkin ya saya tuh dulu tuh termasuk yang nggak ngulik terlalu banyak gitu Coach, karena memang juga nggak punya ilmunya ya, taunya ini orang baik gitu ya, latar belakang keluarganya sudahlah gitu, walaupun ternyata softwarenya baru ketahuan setelah menikah kan. Gitu karena itu terekam di bawah sadar kan semuanya software tersebut gitu loh. Dah terungkap nih. Nah terus untuk kalau misalnya kita kebetulan dekat dengan orang yang keluarganya berpisah gitu ya kayak Ustadz Fatih, what should we do? Oke. Cari tahu journey dia sebagai seorang manusia, banyak nggak exposure dia tentang pengembangan diri, Dia sadar nggak dirinya bermasalah? Dia sadar nggak bahwa dia tuh punya excess baggage? Yang sering kali kan ngerasa nggak, gue baik-baik aja kok. I'm fine. Iya, betul. Jadi kita kan tidak boleh melakukan labeling, judging bahwa orang yang punya broken home hampir pasti kehidupannya akan babak belur. Nggak boleh kayak gitu juga. Cuman kan ini adalah punya kecenderungan seperti itu. Dan proven kan di kehidupannya Ustadz Fatih gitu kan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Waktu saya dengar kisahnya Ustadz Fatih kemarin, oke, apa sih yang membantu menyelamatkan Ustadz Fatih saat itu? Itu yang masjid di atas lingkungan Ustadz Fatih. Membantu membentuk satu aspek cukup besar di kehidupan Ustadz Fatih, tahu mana benar mana salah. Pemahaman ya, kompasnya jelas kan. Jadi walaupun di sini banyak PR, tapi kalau kompasnya jelas, enak jalannya. Tidak melakukan denial. Dan gue nih begini orangnya, karena gue tahu yang benar ke sana. Islam nyuruh tuh ke situ. Nah kebanyakan orang kan kompasnya aja belum nggak ketemu. Oh iya. Jadi apa yang menyelamatkan Ustadz Fatih kemarin ini yang kami gibahin pulang itu adalah beruntungnya Ustadz Fatih, Allah perjalankan ketemu lingkungan masjid. Coba kalau ketemu lingkungan bisnis, kelar hidup lo. Iya benar banget. Itu yang nyelamatin saya. Exactly. Jadi berkat doa ibu ya Ustadz. Berkat doa ibu. Jadi kalau nggak kebayang kalau saat itu Ustadz Fatih nggak ketemu lingkungan yang masjid, dan kadang-kadang lingkungan masjid kan juga tidak menjamin tapi juga teman-teman yang luar biasa yang membentuk sebuah pola pikir, membentuk mindset, membentuk value dan membentuk belief system Ustadz. Itu baru. Itu kompasnya Tat. Jadi Ustadz Fatih, gua ngamuk nih sampai Ustadz Fatih ngomong, boleh nggak kasih kesempatan saya untuk saya bisa sembuh. Wah itu kalau nggak punya kompas nggak mungkin Ustadz Fatih bisa lakukan itu. Nah kembali ke problem jelimetnya tadi, apa kompasnya? Ini yang sering bicara. Nah kok bisa sejauh ini perjalanan? Kompasnya Coach sama seperempat abad bersama. Saya kan pasti sampai 3 kali loh udah dipulangkan. Artinya sampai bubaran gitu kan. Artinya kok bisa? Ini pasti berat kan kondisinya. Tadi kembali ke rumusnya. Ada guidance, ada kompas. Apa yang membuat akhirnya ya sudah kita bersama lah. Memang kalau saya bisa sebut
suami saya ini true seeker mungkin ya, mencari kebenaran, apa yang benar dalam setiap hal yang dilakukan. Kalau menikah yang benar seperti apa? Kalau berkomunikasi yang benar seperti apa? Kalau mengambil keputusan yang benar seperti apa? Jadi tidak thinking menurut saya benar-benar dicari mana yang benar. Dan itu saya bisa melihat polanya. Dia selalu melihat segala sesuatu based on kompas gitu. Ya, kompasnya kembali ke tuntunan Al-Quran lah ya. Dan saya pernah dengar seorang ustadz dalam sebuah kajian, Allah itu tidak suka setengah-setengah untuk hal yang baik. Allah itu suka maksimal untuk kebaikan maksimal. Nah, disitulah saya baru merasa iya, dia mengajak saya menjaga kebaikan ini dengan maksimal, tidak setengah-setengah, tidak hanya sekedar tidak konflik, tidak hanya sekedar tidak ada tidak hidup masing-masing, tapi benar-benar maksimal. Apa maksimalnya? Ya sakinah mawaddah warahmah sampai kapanpun. Dan merawat sakinah mawaddah warahmah itu tidak mudah sama sekali, karena itu kan mudah kebosanan, rutinitas, rasa. Karena kalau defaultnya kami kami dulu tuh introvert, walaupun dibilang saya dulu aktivis, tapi basicnya introvert. Sama-sama tertutup, gak gampang cerita, terus juga tidak hangat. Jadi ini orangnya kaku kayak kanebo kering dua-duanya. Jadi waktu kami menikah dulu, emak gue stres. Ini pendiam terus di rumah yang ngomong siapa gitu kan. Jadi apa sih membuat kami akhirnya terus bisa sekarang? Karena kami tipikal orang yang pengen selalu raising the bar, naikin level terus gitu, scale up kalau kata anak sekarang gitu kan. Jadi kami berdua kaku, kami belajar gimana caranya bisa hangat. Waktu awal-awal nikah dulu meluk tiang listrik gitu ya. Diem. Iya nggak ngerti gitu loh. Ya kita belajar untuk membangun kehangatan itu seperti apa. Terus juga bagaimana memberikan kata-kata yang bisa lifting up gitu. Tadi itu kita semua belajar. Karena kalau kita bicara software originalnya, ya enggak lah. Saya lahir saya Padang taat orang tua. Ya orang Sumatera tahu lah ya. Main lepas-lepas aja. Ada nggak kata-kata tayang. Seumur hidup sejak saya kecil di lingkungan keluarga inti, lingkungan keluarga besar yang adalah tiban-tibanan gitu lah, celah-celahan segala macam di. Ya itulah bahasa yang saya pahami encouraging apaan tuh? Nggak ada encourage. Saying thank you, apaan tuh? Nggak ada software itu. Apresiasi. Apaan tuh? Sama di ibu juga begitu. Ya minimal di saya dulu Jadi itu yang saya dapatkan dan saya bilang, gue nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Jadi since the very beginning itulah pitching yang saya sampaikan ke dia. Ini latar belakang saya seperti itu dan saya pengen yang kayak gini. Teori kan gampang. Pengennya. Praktek. Jadi sebenarnya 3 kali hampir selesai, kemudian juga 25 tahun bersama, sebenarnya bukan ada problem besar ya? Tidak ada satu problem besar, ribuan masalah kecil. Bukan perselingkuhan, nggak ada. Tidak ada KDRT. Itu ngapain ribut? Nah itu dia. Ya kadang-kadang mikir ya. Perbedaan kebutuhan juga salah satu perbedaan kebutuhan. Jadi dia membutuhkan sebuah relationship yang kalau dia tuh deep. Sedangkan saya shallow, dangkal, permukaan banget. Hanya buat saya dulu menikah itu yang penting nggak konflik sudah oke. Dia punya kebutuhan tentang lebih dari itu. Tidak konflik, ngobrol heart to heart, bisa saling mengisi kebutuhan. Sedangkan saya boro-boro ngerti orang aja saya nggak bisa. Dituntut untuk memahami deep relationship itu tadi. Buat saya gagap, saya nggak ngerti. Saya harus ngomong apa? Saya harus berpikir apa? Dan itu membuat, karena kami kekurangan, belum banyak belajar, masih terbatas, sehingga hal-hal seperti itu yang membuat friksi-friksi. Kok nggak ngerti saya? Kan saya udah omongin. Kok saya nggak ngerti Ustaz juga? Fatih mungkin pernah dengar dulu zaman perang Vietnam. Salah satu siksaan yang kelihatannya sepele adalah tawanan diikat, terus cuma dikasih 1 tetesan air, tapi konstan.
Pernah dengar nggak kisah itu? Belum, saya belum. Itu satu tetesan tung apaan sih kita? Tetes Receh air banget sih tetesannya, tapi buat yang ngalamin itu terdengar seperti suara bom. Setelah sekian waktu, sekian bulan, itu satu tetesan itu terdengar seperti bom. Hukumannya seperti ringan ya, tapi kelihatannya ringan, Ted. Makanya terus menerusnya terus menerus. Nah, itulah yang kami rasakan. Kan sebenarnya itu juga terjadi banyak pasangan sih. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini mau jadi wake up call buat banyak pasangan. Karena gini coach, kemarin kita dapati ya banyak persepsi orang semakin tua angka pernikahan itu berarti semakin hebat, semakin bahagia. Saya bilang ternyata tidak. Ternyata 35 tahun, 45 tahun, ternyata mereka itu numpuk masalah dan mencoba bertahan dan tidak bisa keluar dari masalah itu. Betul. Umu bilang berapa umurnya? 35 tahun. Udah minta tahu, udah mau cerai dan akhirnya cerai. Padahal 35 tahun udah punya cucu ya. Udah nin. Dan itu banyak, Ted. Kan sekarang lagi tren grey divorce. Iya. Grey divorce. Udah pada ubanan, terus nunggu kita nunggu anak-anak kita beres itu kita bubar ya. Betul. Itu mulai tren. Ini. Jadi grey divorce. Saya baru dengar. Itu udah mulai tren. Semoga nggak jadi tren ya, jangan viral ya. Kecenderungan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya gini banyak yang mereka hanya sekedar bertahan. Dan itu yang kami tolak konsep itu sejak awal. Kami pengen kayak kalau boleh niru kayak Rasulullah sampai wafatnya itu masih tetap hangat gitu loh dengan istrinya. Jadi kami pengen nanti setelah anak kami punya anak lagi, kami punya cucu, kita masih bisa toel-toelan, pacar-pacaran. Dan kata romantis itu kan seringkali terjemahkan kayak drama-drama Korea gitu. Nggak harus juga kayak gitu loh. Apa sih romantisme yang paling sederhana yang bisa kita rasakan saat dia paham gue perasaan kayak apa, itu udah romantisme loh, Mo. Dia tahu apa yang kita rasa sebelum kita ngomong. Itu udah sebuah romantisme tersendiri gitu. Berarti istri saya romantis banget. Dia tahu rasa saya. Paling tahu rasanya sekarang. Cuma dia yang tahu. Yang lain yang nonton nggak tahu. Itulah istri saya. Inilah yang kami ingin ajak ke banyak pasangan. Ayo bangun level relationship, nggak cuma di permukaan gitu. Yang penting nggak berantem. Yang penting kita jalankan kewajiban kita masing-masing. Itu kan normatif banget kan, Tat? Kenapa sih banyak orang nggak berani masuk ke deep relationship, Tat? Ustaz pernah snorkeling? Snorkeling ya? Deep diving? Belum. Snorkeling aja. Cuma di permukaan. Di permukaan. Kalau di permukaan kelihatan cakep-cakep nggak, Tat? Ikan-ikan aja. Kan ikan-ikannya warna-warninya bagus, bener nggak? Terumbu karangnya juga bagus-bagus, indah kan? Coba menyelam. Coba nyelam. Kalau kita belum bisa, at least nonton National Geographic lah, gitu kan. Makhluk-makhluk di kedalaman gimana, Ted? Keluarlah monster-monster. Iya, bentuknya aneh-aneh. Nah, itulah kenapa nggak banyak yang berani deep diving. Akan ketemu dengan monster-monster. Kenyataan lebih dalam. Monster di dalam diri, monster dalam diri dia. Kadang-kadang dua monster bertemu dan mereka tidak sadar. Mereka punya monster di dalam diri. Ini materi daging banget ini. Tapi ketika nggak berani deep diving, apa ininya, resikonya? Di permukaan aja. Semua indah. Tapi sebenarnya kan ini terus bergejolak kan. Nih contoh, kita lihat yuk, sekilas aja, Ted. Saat kerja masih energetik. Begitu pensiun, nggak nyampe 2 tahun, kesehatannya menurun dengan drastis. Kira-kira kenapa, Ted? Oh iya, banyak yang itu post power syndrome. Itu kan kasih judulnya kayak gitu kan. Iya. Fakta yang nggak banyak orang sampaikan apa? 4L, Ted. Lu lagi dia lihat. Karena ketemu terus. Selama ini kalau orang menikah, ini kalau jujur-jujuran nih buat yang kerja. Dalam sehari berapa banyak sih interaksi sama pasangan? Betul. Pagi siap-siap, udah gerak-gerukan tuh, pergi mandi, sholat, apa segala macam, sarapan. Ngobrolnya berapa lama? Terus yang diobrolin apa? Chit-chat kan? Interaksi berapa lama? 30 menit. Itu kalau. Seperangkat dus. Banyak yang diem. Pulang, udah capek. Betul. Buka HP, nonton TV, makan, tidur. Ngomongnya kapan? Akhir pekan. Punya kesibukan masing-masing nggak? Jalan-jalan. Udah masing ada yang hari pagi sendiri. Sekarang suami main golf, istri main padel. Nah, bener. Terus liburan kebanyakan apa? Foto-fotonya doang. Kapan deep talk-nya? Dan itu berjalan 25 tahun, 30 tahun.
berarti mereka kenal nggak siapa orang yang mereka nikahi? Enggak. Betapa kagetnya. Sejujurnya nggak kenal sih. Betapa kagetnya begitu pensiun. Ya, inilah makanya kehidupan banyak, nyata. Makanya banyak akhirnya para istri yang ketika suaminya udah nggak kerja lagi, stres Pak Coach. Iya. Karena gini, aduh dia di rumah. Exactly. 24 Waktu jam. kerja dulu, kalau bete bisa kabur kan? Iya. Lembur aja gue. Kabur dia. Ada pelarian, bener gak? Sekarang di rumah terus. Pensiun, mau kabur kemana? Dan kami 24 jam bersama. Jadi menarik, makanya kemarin pandemi banyak perceraian. Emang? Iya itu. Ternyata tinggi itu. banget, Tinggi banget perceraian di pandemi. Berapa kali dipanggil? Karena di rumah terus. Exactly. Kita kira di rumah terus itu nambah bahagia. Ternyata kita kira itu salah. Ternyata di rumah malah berantem terus-terusan kan. Iya, karena nggak siap untuk berinteraksi 24 jam itu nggak siap. Terlalu banyak hal yang mereka nggak tahu. Istri bete-bete sama suami berangkat ya belanja aja, bener kan? Selesai urusan, udah happy-happy arisan sama temennya gitu loh. Sekarang begitu pensiun, mau lari kemana? Itu pernah dia ngisi ketemu di sebuah kajian suami istri. Ada yang bertanya, wanita setengah baya, dia bilang suami saya sudah pensiun dan sekarang saya masa terbebani harus melayani dia. Semua minta saya yang bikin. Betul. Kan dia bisa bikin sendiri. Saya terbebani coach. Saya harus bagaimana gitu. Ya, ngejawab itu kan nggak bisa gini Tat. Salah satu kekhawatiran saya terhadap fenomena yang sekarang banyak beredar ini mungkin habis ini banyak yang sebel sama saya. Tentang kajian-kajian di mana di forum terbuka menanyakan kondisi tentang relationship-nya. Mau tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi? Belum tentu yang disampaikan itu yang sebenarnya. Iya betul. Betul. Dan kebanyakan itu adalah persepsi dia. Makanya saya selalu manggil berdua. Makanya saya tidak pernah berani menjawab frontal di forum umum. Karena pengalaman saya ngasih itu kata dia. Betul. Ini pengalaman ngasih konseling, Tat. Wah, kalau kami kan konseling selalu dipisah. Suami dan istri sesinya pisah, nggak pernah bareng. Kenapa? Supaya saya dapat the real story-nya gitu loh, Tat. Dan sebelumnya bahkan kami minta mereka untuk tulis email. Wah, begitu baca emailnya, baca email si istri, ya Allah suaminya zolim banget sih. Gitu, sisi dia. Begitu dengar ceritanya, dia datang, wah iya ya. Baca email suaminya, ada istri kayak gini. Iya itu. Nah, saya dapatin dia. Pantas dia begitu. Pantasnya dia kayak gitu loh. Makanya saya paling khawatir dengan fenomena sekarang yang segala macam lah itu kan. Nanya di forum, pertama buka aib. Yang nggak boleh dibuka di forum sebenarnya harusnya itu kan close, private. Iya, itu kan rumah. Dan yang kedua, belum tentu yang diceritain adalah kondisi yang sebenar-benarnya. Behind the scene-nya. Tapi perasaan yang dia sharing valid gak? Valid. Dia merasa terzolimi, dia merasa tersakiti. Tapi dicerita nggak akar masalahnya kenapa? Nggak cerita, nggak deep lagi. Yang bisa jadi salah satu penyebabnya adalah dia sendiri. Most likely. Iya, nggak mungkin orang dia nyeritain sesuatu yang dia yang salah. Kalau di buku Menikah Untuk Bahagia saya bilang itu it takes two to tango. Iya. Kita pasti punya peran. Iya. Makanya kalau konseling banyak yang sakit hati mas saya kan. Karena saya ajak muhasabah. Abi juga kan sering bilang gitu kan. Nggak mungkin masalah rumah tangga itu penyebabnya satu pihak saja. Exactly. Pasti kedua belah pihak. Dan paling berat di antara dua pasangan itu, ya, sepasang suami istri itu adalah jiwa mereka sendiri. Jadi mereka nggak khatam dengan dirinya. Emang belum? Iya. Banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan dirinya. Wahai para orang tua, ngomel deh gue jadi. Ini seperti yang Bunda Eli sering sampaikan kan. Saya tuh yang paling kena Bunda Eli lah. Banyak orang tua nyiapin anaknya untuk sukses di karir, di bisnis, di pekerjaan. Tapi tidak banyak orang tua nyiapin anaknya buat jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu. Dan banyak juga yang nggak sadar bahwa kalau anaknya tidak bermasalah, artinya baik-baik saja. Aduh, please, belum tentu. Duh, ya. Nih dengerin podcast ini banyak tambah stres habis itu. Berarti persiapan tadi, persiapan yang saya terima adalah dalam untuk menikah, masakin suami. Sayangi suami dengan masak. Dilayani waktu makan. Padahal dia makan ceplok aja beres gitu.
bukan itu yang dibutuhkan ternyata. Iya. Jadi karena persiapan dengan orang tua tidak cukup menghadapi dunia pernikahan. Apa yang berhasil dibuat orang tuanya belum tentu jalan buat kita kan gitu kan. Iya. Jadi contoh nih, lagi kan udah banyak yang tahu nih anak sekarang tentang bahasa kasih, bener nggak? Love languages gitu kan. Dan karena dulu diinstal oleh orang tuanya untuk menyayangi suami adalah dengan dilayani, dimasakin. Jadi itulah bahasa cintanya. Begitu saya pulang kantor dulu kan, wah sibuk lah di dapur, tang, belentang gitu kan. Ingin membahagiakan. Oh niatnya baik kan, betul. Kurang solehah apa gitu kan. Harus panas makanan kan. Seger pas dia pulang. Yang bukan makanan pagi yang dingin gitu kan. Saya nonton depan TV gitu, sekali, 2 kali. Lama-lama saya pernah cemburu sama panci, tak? Aku nggak butuh itu gitu ya. Ya Allah, enak lu panci dipegang. Gua dianggurin. Kok dia lebih akrab apa panci dibandingin gue gitu kan? Oke, mulailah kita deep talk. Oh, bahasa kasih saya itu adalah quality time. Wah, udah dong, tos ya. Saya pulang duduk, dia datang duduk, diam. Selesai dok? Enggak. Terus? Kasih ini dia punya ribet punya suami kayak gini gitu kan. Jadi ternyata level kedalaman kebutuhan tiap orang tuh beda-beda tak. Jadi tentang ngomong bahasa kasih quality time tadi. Dengan dia duduk di sini harusnya kan udah selesai. Iya kan, dia nemenin itu kan tuh mau. Terus ternyata quality time versi saya adalah gua nggak butuh fisik lu di sini doang. Astagfirullah. Hati lu juga perlu hadir di sini, pikiran lu hadir di sini. Buat apa di sini tapi main HP misalnya? Dia nggak main HP juga, tapi dia nggak tahu mesti gimana connect ke sini, tak? Oke. Jadi tolong ditanyain hari ini gimana. Pokoknya. Dan saya terakhir agak-agak ansos. Saya tidak biasa berinteraksi. Saya penyendiri banget. Wah, saya happy dengan diri sendiri. Dari pagi sampai pagi saya sendirian. Ini menarik buat saya. Sedangkan dia butuh teman. Jadi itu 2 value, 2 goal sangat berbenturan.